ini boleh dilihat apabila sahabat Mercy itu pakainya via handphone, boleh di zoom ya, bisa di zoom, jadi bisa dilihat lebih gede sedikit tulisannya. Jadi Ciratna ini udah 4 tahun ya, 4 tahun di Sequis Life dan prestasinya luar biasa banget gitu loh. Karena apa? Ya karena seperti yang tadi saya bilang, dare to dream big, berani bermimpi besar. Wow, ini achievement-nya itu luar biasa banget. Jadi mari langsung aja kita panggilkan Ciratnawati. Halo Holland, thank you Holland. Iya, halo Ciratna. Thank you Holland. Halo, Apa salam kabar kenal Ci? semuanya. Yes. Oke. Ya, salam kenal semuanya. Saya Ratnawati, saya kepala cabang dari Mercy Agency. Saya sedikit, saya joinnya di 2015, artinya saya sudah 5 tahun. Tadi 5 itu tahun, 2016 ya. adalah mulai berprestasinya gitu. Oke, yes. Jadi 5 tahun. Gitu. 5 tahun. Thank you Holland. Berarti 5 tahun bukanlah waktu yang ini ya, singkat ya. Lumayan juga ya. Kalau 5 tahun menurut saya itu perjalanannya sangat luar biasa dan setiap tahun itu berprestasi banget. Nah, sebelumnya kita juga kepengen tahu ya, kenapa Ciratna kan bisa bermimpi besar. Nah, kepengen tahu tuh latar belakang Cici itu sebelum join di Sequis itu apa? Terus kok bisa sih join di Sequis? Siapa sih yang ngenalin gitu? Silakan, Ci. Oke, thank you ya Holland. Jadi saya yakin ya, semua orang yang hadir di sini tidak ada yang punya cita-cita jadi agen asuransi. Bener ya Holland ya? Bener Termasuk sekali. Holland sendiri. Termasuk saya juga. Saya sih nggak pernah kepikiran bisa jadi agen asuransi gitu. Jadi awalnya sebelum saya join di Sequis itu, saya juga seperti teman-teman, pekerja kantor. Nah, jadi terakhir itu karena saya rasa kerja kantoran itu terlalu membosankan karena waktunya terlalu terikat. Akhirnya saya memutuskan free time, artinya saya bekerja menjadi seorang multi level marketing gitu. Terus setelah menjadi multi level marketing, saya rasa ada waktu lagi saya menjalankan satu bisnis kuliner berdasarkan hobi saya yang suka memasak. Saya berpikir jika kita bisa punya bisnis sesuai dengan hobi kita tentu sangat menyenangkan gitu kan. Ternyata apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang ya, ekspektasinya seperti itu gitu. Jadi bisnis kuliner yang terakhir Ratna jalankan itu yang membawa Ratna ke Sequis. Kenapa bisa begitu? Gitu. Jadi bisnis kuliner ini caranya saya open PO. Open PO, saya kebetulan seorang vegetarian. Saya open PO makanan vegetarian ke kantor-kantor, kantor teman saya, kantor cici saya, semua saya minta teman-teman saya bantuin saya jualan gitu. Terakhir, memang di kantor cici saya itulah penjualan paling besar. Artinya 80% dari penjualan saya itu dari kantor cici saya. Akhirnya karena cici saya membantu saya jualan di kantor, dia dapat surat cinta dari perusahaannya gitu. Iya, jadi surat cintanya itu surat peringatan kedua. Artinya apa? Jika dia ketahuan lagi jualan gitu, dia akan dipecat dari kantornya gitu. Dan tidak mungkin saya sebagai seorang adik mencelakakan cici saya hanya karena untuk ke bisnis saya gitu. Singkat cerita, saya memutuskan berhenti di bisnis itu dan saya melirik bisnis yang lain. Kenapa saya melirik Sequis gitu? Kenapa saya memilih bisnis asuransi? Tentu saja simple. Saya melihat ada orang yang berhasil di bisnis ini. Itu yang pertama. Dan ada orang yang mengajak saya gitu. Ada orang yang menawarkan bisnis ini kepada saya. Tanpa pikir panjang lagi, karena saya sudah melihat ada orang yang berhasil di bisnis ini, saya langsung ambil peluang ini. Tanpa pikir panjang lagi. Dan puji Tuhan ada saya hari ini berkat penawaran dari teman-teman saya itu. Jadi teman-teman boleh bersyukur jika ada orang yang menawarkan bisnis ini karena orang tersebut ingin melihat Anda sukses di bisnis ini. Seperti itu, Holland. Wah, luar biasa banget. Kita nggak pernah nyangka bagaimana ceritanya kita bisa, nggak pernah deh cita-cita setelah lulus kuliah, aku kepengen jadi agen asuransi. Nggak ada. Kita biasanya kepengen kerja di bank, jadi pegawai negeri, ya, kerja di perusahaan BUMN, apalah itu, pokoknya sesuai dengan cita-cita. Tapi kalau anak milenial zaman now itu kepengen jadi YouTuber, jadi content creator, gitu-gitu ya. Karena kalau 10 tahun yang lalu, waktu saya masih lulus kuliah, itu sih pokoknya lulus lamar kerja di perusahaan besar. Tapi memang jalan hidup nggak ada yang tahu. Seperti Ciratna ya, dari awalnya kerja kantoran, kemudian jadi leader juga ya, bagus prestasinya di MLM. Kemudian
jualan sesuai passionnya, karena memang Ci Ratna itu hobi masak. Kalau datang ke rumahnya, kebetulan dia masak, makan sepuasnya, all you can eat. Kemudian akhirnya terjun di bisnis sekuis, karena sudah pasti bisnis ini lebih cuan untuk, bukan lebih cuan, sangat-sangat cuan untuk Ci Ratna. Maka Ci Ratna itu pastinya stay di bisnis ini. Jadi, makanya kita pengen tahu nih ya, sahabat Mercy, kenapa sih ya? Pasti kita join di sini, kita punya impian. Nah, kalau kita bicara mengenai berani bermimpi besar, apa mimpi terbesar Ci Ratna? Oke, thank you ya Holland. Jadi benar ya, di bisnis ini selain kita mendapatkan income, kita juga merubah pola pikir kita. Itu yang saya rasakan gitu. Karena kenapa? Kita di sini, bisnis ini, kita harus berani bermimpi besar. Nah, kita diajarkan bagaimana kita mencapai impian kita satu persatu di bisnis ini. Kenapa kita bisa berani mempunyai keinginan seperti itu? Karena sudah terbukti ada orang yang berhasil mewujudkan impiannya satu persatu. Dan beruntungnya Ratna, orang yang menginspirasi Ratna untuk join di bisnis ini, sekaligus hari ini menjadi mentornya Ratna. Gitu. Jadi mengapa Ratna bisa berani bermimpi besar, dan apa yang menjadi mimpi besar Ratna? Itu simple. Jadi pada saat di suatu rapat gitu dengan CIO-nya Sekwis, dengan pimpinan tertinggi Sekwis itu namanya Pak Edisa, dia menjelaskan bahwasanya sebenarnya kita di bisnis ini kita bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan passive income tuh sebesar 5 miliar per tahun. Passive income artinya tanpa kita bekerja, kita sudah mempunyai penghasilan seperti itu. Singkat cerita, saya sharingkan kepada mentor saya, bagaimana sih caranya supaya saya bisa mendapatkan passive income itu, apakah saya bisa gitu. Dan mentor saya itu langsung mengarahkan, caranya itu simple. Kamu hanya perlu menciptakan 48 orang sama seperti kamu, menjadi seorang kepala cabang. Menjadi seorang kepala cabang yang mempunyai penghasilan itu 1 miliar. Jadi biasanya di Sekwis itu kita mengibaratkan satu orang kepala cabang itu penghasilannya itu 1 miliar. Atau artinya itu satu VP itu artinya manusia 1 M. Ya. Nah, tanpa saya pikir panjang lagi, leader saya itu dengan berani dan dengan yakinnya mengatakan pada saya itu adalah mimpi yang sangat mungkin, dan hari inilah itu menjadi target saya, dream besar saya di Sekwis yang akan saya wujudkan itu di 2030. Karena tentu saja untuk mempunyai dream yang besar itu kita harus punya dream yang smart, yang artinya punya tenggang waktunya untuk dicapai. Seperti itu, Holland. Oke, berarti 10 tahun ke depan nih, visi misinya Ci Ratna itu untuk menciptakan 48 kepala cabang persis seperti Ci Ratna ya, untuk menghasilkan bahkan lebih, Holland, bahkan lebih. Bisa karena kita yakin banget bisnis ini memang sangat cuan, dan potensi keuntungannya, potensi manfaatnya itu luar biasa bagi kita, dan juga untuk orang ataupun orang kita undang, teman kita siapapun itu ya, luar biasa banget. Bayangin passive income itu udah dibayangin nih mimpinya itu 5 miliar per tahun tanpa kita bekerja. Itu pasti income, belum termasuk aktif income-nya lagi ya kan. Kalau kita terus bekerja artinya income tuh bisa terus bertambah seperti itu. Berarti luar biasa banget ya pundi-pundi emasnya ini. Sama lagi pundi uang, pundi-pundi emasnya. Kita mau nabung emas. Jadi, itu kita semangat di bisnis ini. Pasti. Nah, lalu itu bagaimana atau apa strategi dari Ci Ratna untuk mewujudkan mimpi besar tersebut? Oke, ya saya yakin ya kalau misalnya kita cuma punya mimpi aja, tapi kita duduk diam di rumah gitu kan, mengharapkan mimpi itu terwujud, itu sama saja mimpi buta ya kan, itu nggak mungkin. Jadi yang pertama itu sebenarnya simple teman-teman, kita harus tahu apa sih yang sedang kita lakukan di bisnis ini, kita harus tahu, itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi saya bilang, kita harus punya mentor. Kenapa mentor itu sangat penting? Mentor itulah yang akan membantu kita mempercepat kita mencapai impian ketiga kita. Yang ketiga adalah konsisten. Di bisnis ini, kita butuh namanya konsisten. Jadi 3 strategi ini yang saya pakai didukung dengan sistem dari Sekwis, di mana Sekwis Life itu mempunyai sistem development Sekwis yang sangat luar biasa, yang membantu kita, agent yang tidak tahu apa-apa, bisa menjadi leader yang hebat. Jadi semua hal itu sudah ada, tinggal kita menjalankannya. Maka kita akan cepat mencapai impian kita di Sekwis. Simpelnya seperti itu saja sih, Holland. Wah, luar biasa ya. Jadi yang penting kita punya mentor. Jadi kita udah dibukain jalan nih.
tinggal lu mau jalan nggak. Kalau mau jalan lu bakalan sukses gitu. Karena yang penting di sini kita ada mentor ya. Terus Cirakna ini orangnya konsisten banget dalam membangun bisnisnya di Sequis bersama Mercy. Dan udah pasti di Sequis sudah ada namanya Sequis Development System. Jadi ikuti aja sistemnya. Dari kita yang sama sekali nggak tahu apa-apa mengenai asuransi, bisa menjadi kepala cabang di Mercy gitu ya. Dan pastinya Anda harus fokus gitu. Nah, kemudian dalam membangun bisnis ini ya, terutama impian terbesar Cirakna itu, apa tantangan yang pernah dihadapi, Ci? Oke. Sebenarnya sih kalau di bisnis ini tantangan paling besar itu adalah datang dari diri sendiri, Holland. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena di bisnis ini tidak ada namanya atasan dan bawahan. Hari ini mentor saya juga bukan atasan saya. Orang yang merekrut saya, leader saya juga bukan atasan saya. Mereka adalah partner bisnis saya. Jadi kita itu mengontrol diri kita sendiri. Jadi saya melihat di bisnis ini, jika kita mampu mengontrol diri kita sendiri untuk terus konsisten terhadap dream kita, siapapun pasti bisa berhasil. Jadi menurut saya, tantangan yang paling besar adalah datang dari diri sendiri. Jadi bagaimana mengontrol diri kita tetap konsisten terhadap dream kita. Seperti itu, Holland. Oke, mantap sekali, luar biasa jawabannya. Memang, untuk satu bisnis ini berjalan dengan lancar itu tergantung siapa yang menjalankannya. Ya diri kita sendiri ya. Kalau kita sendiri malas, ya hasilnya juga dapatnya malas. Gak mungkin hasilnya kitanya itu males, hasilnya itu luar biasa. Gak pernah saya dengar cerita seperti itu. Yang pasti itu kerja keras ya, konsisten. Benar. Kerja keras dan cerdas, Holland. Iya, jadi luar biasa banget ini ya. Kemudian Ci, sharing dong kepada kita, apa trik dan tips agar selalu eksis di Sequis bersama Mercy? Oke, jadi sebenarnya tadi dari awal sampai akhir saya cerita ya kan, kita harus tahu bagaimana, kita harus tahu apa sih yang kita lakukan di bisnis ini. Jadi saya singkat gitu, bagaimana tips dan trik supaya kita sukses di bisnis ini. Simple, sebenarnya kita harus follow your heart. Artinya kita harus mengikuti apa kata hati kita. Kenapa kita ada di bisnis ini, kita harus tahu dengan jelas. Jangan karena mengikuti kata orang gitu, sedangkan kita diri sendiri kita belum yakin di bisnis ini. Jadi follow your heart itu yang paling penting, follow your leader dan follow your system. Jadi menurut saya itulah 3 hal yang membuat saya bisa cepat berhasil di bisnis ini. Kita mencintai apa yang kita kerjakan, mendengarkan, mengikuti arahan dari leader, mentor kita, tanpa membantah atau mencurigai leader kita itu manfaatin kita nggak sih, gini-gini, itu tidak ada di pikiran saya. Saya selalu yakin leader saya itu akan membantu saya sukses di bisnis ini. Dan saya selalu mengikuti semua sistem yang ada di Sequis. Saya selalu percaya sistem yang sudah ada itu sudah terbukti gitu. Jadi saya hanya cukup menjalankannya secara konsisten. Maka kita siapapun di sini bisa berhasil di bisnis ini. Seperti itu, Holland. Oke, thank you. Jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Yang pastinya ini ngena banget. Karena memang betul, harus apapun yang kita kerjakan dengan hati, itu pasti sukses. Saya percaya itu. Ya. Dan kita harus follow leader kita ataupun mentor kita. Dengerin deh apa katanya leader kita, karena leader kita itu kepengen kita itu sukses. Kita kepengen kita itu menghasilkan dan mendapatkan income di bisnis ini. Kalau tidak mendapatkan income, ngapain juga dia ajak kamu di bisnis ini gitu ya. Kemudian kita ikuti sistem, karena Sequis sudah ada sistemnya gitu loh. Jadi sudah pasti kita ikuti sistem, lu bakalan seperti ini. Pasti oke gitu ya, nggak bakal lari-lari dari sistem. Karena ya kita lihat di perusahaan, di mana yang paling sederhana KFC aja deh, kenapa sih rasa ayamnya itu sama? Karena sudah ada sistemnya, resepnya itu sama semua. Kalau tepungnya 1 kilo, ya 1 kilo gitu. Nggak mungkin dikurang-kurangi. Itu adalah sistemnya. Untuk operasional juga sama. Kenapa seragamnya harus sama? Itu memang sesuai sistemnya. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati, kita ikuti apa kata leader, arahan bimbingan leader kita ikuti sistem, dijamin hasilnya seperti Cirakna. Luar biasa. Bahkan lebih, Holland. Bahkan lebih. Bahkan lebih ya. Karena ya, harus lebih gitu. Lebih baik lagi. Yes. Ini Cirakna dulunya agak butek, sekarang udah kinclong, ada highlighternya gitu. Malahan saya agak butek ini. Sebentar lagi saya di Sequis itu kita selain ini tambah cantik ya kan, juga kantong makin tebal ya. Sudah pasti rekeningnya makin, digitnya makin bertambah pasti sudah. Yes.
Oke, thank you ya Ci Ratna. Sukses Thank selalu you, di thank you Sekwis. Holland buat kesempatannya. Thank you, thank you. Oke. Nah, saya mau share screen dulu. Kita akan beralih ke narasumber kita yang kedua. Seorang pria namanya William Aman. Nah, 6 join di Sekwis ya. Ini berarti seniornya seniornya saya ya. Jadi ini luar biasa banget. Nah, ini kalau Koko William Aman sih jalan-jalannya itu luar biasa banget ya. Kalau kepengen jalan-jalan bersama Sekwis, boleh. Langsung tanda tangan form lamar keagenan, lengkapi semua kelengkapannya itu, langsung join. Nah, kita jalan bareng-bareng. Oke? Jadi, udah pada lihat ini, kita ada prestasi, dilihat dulu ya, dari 2006 sampai 2020, jalan-jalan terus ya. Setiap pencapaian ini sudah pasti ada harga yang harus dibayar. Nah, kita juga kepengen tahu sharing dari Ko William Aman. Mari kita sambut dia, Ko William Aman. Halo, Ko. Halo, Holland. Halo semuanya. Halo, halo. Iya, sama ya orangnya dengan di foto ya. Sama dong. Kalau beda susah. Kalau beda susah. Kalau beda susah, berarti bukan saya. Iya. Apa kabar, Ko? Baik, baik. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, Pasti selalu luar biasa ya, karena habis closing dia. Oke, Ko, kita penasaran juga nih, apa sih latar belakang Koko sebelumnya kok bisa sampai join di Sekwis? Ini pasti ada sesuatunya, karena saya yakin, dilihat saya sudah terawang dari wajah-wajah Koko ini, nggak mungkin itu bercita-cita jadi agent, nggak pernah. Ini pasti bangganya luar biasa ini. Ceritain, Ko, kita penasaran, Ko. Yuk, boleh. Thank you Holland. Ya, perkenalkan, nama saya William Aman ya, saya kepala cabangnya Mercy. Thank you pertanyaan Holland. Sama ya dengan semuanya seperti Ratna ngomong tadi, bahwasanya tidak ada orang yang langsung lulus ataupun sudah berpikir bahwasanya nanti karir saya bakal di asuransi. Ya, mungkin itu adalah list yang paling terakhir. Ini adalah kejujuran itu list yang paling terakhir. Kalau bisa itu adalah nanti attempt yang paling terakhir deh yang bakal saya lakukan setelah yang lain-lainnya gitu. Sama sih seperti saya. Latar belakang saya sebetulnya dari pernah kerja di karyawan, pernah jadi pengusaha juga ya. Kalau teman-teman pada tahu ya, di sini ada mami saya, Mami Linda di dalam ya. Dulunya itu saya pertama kali keluar dari zona nyaman saya untuk mencari uang itu sekitar tahun 99 akhir atau 2000 saya lupa. Pertama kali saya dapat uang ya. Dari situ 2006 saya baru join, bayangin. Berarti mami yang dulunya udah 20 tahunan di Sekwis, follow up saya berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Jadi ketika saya tahu ya Holland, ketika saya merekrut, saya mengajak teman-teman untuk datang ke BOS seperti ini, kalau mereka nggak bisa langsung sekarang, saya yakin nanti ada waktunya. Mungkin 7 tahun lebih seperti saya nanti baru join. Karena saya sendiri sudah terbukti orangnya 7 tahun. Di meja makan selalu ngocehnya asuransi. Halo ya, bagaimana closing? Oke, tutup gitu. Makan aja pun lauknya asuransi, saya pusing kan. Jadi 7 tahun saya avoid mami. Setiap mau diajakin ngomong kemana-mana, saya selalu lari ke kamar. Atau mami pinter gitu loh, ngajakin, yuk bantu yuk, mami malam nggak bisa nampak driving mami, jadi mau tak mau kan duduk di mobil ya pakai, dulu masih Nokia itu masih main snake, ular, kan panas tuh di mobil, lama-lama saya turun, lama-lama saya dengerin prospeknya gimana, closingnya bagaimana, seperti apa, itu pun tidak langsung serta-merta langsung ikut Holland. Ya, selama 7 tahun itu mami luar biasa, mungkin tekanan batin dengan ngajakin saya untuk masuk ke Sekwis. Nah, jadi yang saya ingat, kenapa saya bisa transisi ke Sekwis adalah pada saat kerjaan saya, usahanya saya itu lagi ada masalah. Nah, masalahnya itu adalah ke sistem juga. Jadi sistem dari yang biasanya kita jalankan, ya, karena perusahaan tidak besar, maka sistem itu bisa gagal. Ya, ketika saya dikenalkan dengan Sekwis, bukan secara langsung ya, secara memaksa aja, mami panggil saya untuk ke luar kota 2 hari, saya lupa berapa hari, ada bermalam ya. Di situ saya dipaksa untuk ikut sekitar seminar pengetahuan, training atau segala macam. Ya, oke, saya ikut. Nah, dari situ saya melihat bahwasanya, ternyata sistem ini udah jalan. 2006 itu dari tahun 84 udah ada sistemnya sebetulnya, dari zaman dulu sampai sekarang udah ada sistemnya, cuma namanya agak berubah kemarin. Jadi rupanya sistemnya udah jalan ya, semuanya udah oke. Bahkan yang, mohon maaf ya, kita kan masih muda kemarin ya, berarti yang mami-mami, yang tante-tante itu pun masih bisa dipakai sistemnya. Jadi old style, new style pun bisa pakai. Kita yang masih muda kenapa nggak ikut? Ternyata begini. Jadi ketika saya melihat sistemnya ini, kenapa tidak? Nah, prinsip saya adalah
ketika rodanya kecil, ya bisa rusak. Tapi kalau rodanya besar, susah rusak. Jadi kita cuman membodohkan diri untuk mengikuti sistemnya, belajar. Jadi kemarin saya ikut pelan-pelan, saya baru tahu bahwasanya, oh ternyata semua bisa dijalankan. Ya, tapi harus ikutin seperti itu. Jadi sebetulnya yang terakhir, karena saya dijebak sih sebetulnya di acara itu, maka saya ada hari ini. Thank you, Mami Linda. Berarti saya harus kasih jempol untuk Mami Linda. Dua jempol untuk Mami Linda. Nah, itu yang videonya hidup itu. Itu maminya William Aman ya. Luar biasa, 7 tahun konsisten untuk tetap follow up anaknya. Gak peduli anaknya mau gimana ngeyel, pokoknya lo harus ikut gua di asuransi Sekris. Karena memang udah terbukti sistemnya ini bisa sukses dan menghasilkan banyak income. Oke, kok. Nah, kita bicara tentang bermimpi besar. Nah, mengenai bermimpi besar, apa mimpi terbesar William Aman? Mimpi terbesar ya, jujur saya orangnya yang paling tidak berani bermimpi sih sebetulnya. Ya, karena kenapa? Ketika kita bermimpi, kita berharap, ya terlalu berharap gagal akan muncul sebetulnya. Ya, tapi saya orangnya yang realistis. Jadi kalau mimpi oke, positif iya. Saya selalu memikirkan rencana ke depannya. Rencana ke depan seperti apa? So mimpi ini akan terjadi atau tidak terjadi gitu, Olan. Ya, jadi basicnya itu saya selalu memimpikan gimana. Saya tahu dulu basicnya saya pas join di asuransi itu tahun pertama saya bisa jualan. Ya, bisa jualan. Kita semua harus bisa jualan dulu baru bisa jadi leader. Baru bisa mengajarin dong. Masa nggak lulus gimana ngajarin jadi guru gitu ya. Harus bisa jualan dulu, besar dan kecil. Jadi, saya tahu saya bisa jualan. Cuman karena datanya dulu, saya orangnya agak tertutup. Jadi, database-nya benar-benar saya bisa follow up itu terbatas. Jadi, 1 tahun itu saya habisin semua, next year-nya saya akan bingung. Nah, bagaimana? Nah, balik lagi kenapa saya mau join ke Sekris itu karena punya sistem. Diajarin, kamu harus, kalau nggak bisa jadi mega producer yang jualan, kamu harus balik ke mega agency. So, ada 2 opsi. Ketika kamu nggak bisa jadi yang top producer, kamu harus jadi yang top agency-nya. Nah, saya tahun pertama jualan, udah saya tahu nih kan database-nya saya tahu. Saya orangnya mandiri banget, saya tahu, oh ini bakal habis ini. Ini gimana caranya untuk supaya, kalau nggak tahun depan saya nggak join dong. Ya, bagaimana saya pulang ke rumah? Sementara pulang ke rumah leader saya mama saya. Kan nggak mungkin saya pulang ke rumah, mami saya resign kan nggak lucu ya. Jadi saya harus mikirkan gimana caranya cari alasan supaya saya harus bisa berkembang. Nah, itu saya merekrut. Oke, posisi merekrut itu saya bermimpi bagaimana menciptakan yang seperti saya sebanyak mungkin, Polan. Sebanyak mungkin. Karena kalau saya bilang angka, itu nanti bisa tercapai, bisa nggak tercapai. Ya, sebanyak mungkin cloning saya gitu loh. Jadi apa yang saya bisa, saya cloningkan, semoga yang di cloning itu punya ilmu lain, dia mengajarin balik ke saya. Jadi kita sama-sama pinter, open. Jadi ketika saya ngajarin, oh dia bisa duplikasi, ilmunya dia bisa sharing ke saya lagi. Saya balikin. Jadi sebanyak mungkin saya bermimpi untuk menciptakan leader. Leader itu nggak harus kepala cabang. Manajer aja udah banyak itu bisa. Nanti kan dia akan naik sendiri. Dia punya skill, punya kemampuan, punya nasib tersendiri, punya omset, dia akan naik sendiri. Jadi sebanyak mungkin leader, karena leader itu bertanggung jawab untuk diri sendiri udah kuat. Baru bisa untuk jagain keluarga. Jadi harus jadi kepala keluarga. Ini dulunya seperti ini. Setiap orang tua akan berpesan. Mami juga berpesan. One day, kamu akan tahu bagaimana rasanya jadi orang tua. Karena kemarin saya belum married, belum apa-apa. Ya, nggak tahu nih rasanya jadi orang tua. Oh, gimana saya kalau gimana khawatirkan orang tua, gimana gini. Oh, iya saya tahu. Jadi ketika saya udah jadi orang tua, oh ternyata begitu. Karena saya menitip pesankan untuk anak saya yang baru kecil ini. Nanti kamu akan tahu, oh saya nanti kamu jadi orang tua seperti apa. Seperti itu. Jadi, oh ternyata seperti itu. Jadi kalau leader itu tinggal diproses. Nah, harus jadi bisa ngontrol diri sendiri, baru kita bisa ngontrol yang lain. Tapi leader jangan yang abal-abal. Yang benar-benar bisa mandiri. Itu harapan saya. Mandiri, berpengetahuan, profesional tentunya ya. Ya, yes. Lalu kan kau bagaimana strategi Koko Aman untuk mewujudkan mimpi besar tersebut kok? Strateginya kok kita kepengen tahu. Strateginya, thank you Walan. Strateginya gampang ya, karena Sekris itu tadi ya seperti ceritanya dari Ratna juga punya sistem ya, Sekris development system. Nggak muluk-muluk sih. Saya juga awalnya itu nggak pandai namanya, pertama kali kalau misalkan pada yang dulu-dulu ya, teman-teman pada tahu, kita tuh di hari H saya dijebak kemarin, itu hari H-nya Holland, ini saya nggak pernah cerita nih, ini benar-benar murni. Siangnya, setelah makan siang, ya kita dikasih tugas. Satu meja kalau nggak salah 5 atau 4 orang, kamu harus presentasi di depan teman-teman rekan kamu, yang di meja. Jadi kalau ada 4 orang, saya maju, saya ngomong sama 3 orang. Nah, itu dia, Olan.
Yang namanya kita dulu nggak pernah ke depan ngomong, ya presentasi aja dorong-dorongan, lu maju, gua maju, lu maju, gua maju, terakhir ke kamar mandi nggak balik-balik. Nah, jadi terakhir di tempat seperti itu, mau tak mau harus ke depan, lutut gemetaran, ya keringat dingin, untung ada AC. Nah dari situ baru diajarin, oh public speaking seperti apa, ya sistemnya udah ada, kita tinggal jalanin, ya. Jadi saya benar-benar menggoblokkan diri supaya saya bisa pintar di sektor. Jadi jangan bebal. Jangan bebal. Oh, saya pernah punya leader seperti ini. Tolong teman-teman jangan di-copy ya. Saya katakan A, dia bilang dia biasa terapkan B. Makanya nggak berhasil dia sampai sekarang. Saya yang begoknya terapkan A sampai hari ini. Jangan ubah ke B. Karena beda sistem, beda produknya, beda caranya. Jangan ambil dari luar yang gimana cara jual kacang goreng dengan jual asuransi. Pasti beda. Habis. Ludes. Jadi ketika saya ngerti, saya dulu jualannya goods. Consumer goods, ada barangnya, ya pernah ada yang jasa juga, jasa ada, tapi nggak seperti itu. Saya pernah jual barang juga, nggak pakai sistem seperti ini, dan kita punya sistem udah dari dulu, cuman kita nggak pernah mau pakai. Nah, beruntungnya saya kemarin bisa diterapkan atau tidak diterapkan, saya belajar dulu. So, saya bisa cerita seperti ini karena saya udah belajar duluan, dan ngomongnya itu aja ulang. Jadi ketika kita transfer sama orangnya, tergantung orangnya mau terima nggak, gitu. Saya kirim datanya ke dia, dia mau terima nggak, dia mau send tidak, seperti itu. Jadi sistemnya bisa disalurkan ketika orang angkat bergandengan tangan. Nah, saya selalu strict kepada sistemnya, tergantung orangnya bisa nggak. Nah, seperti itu, Holland. Oke. Nah, Koko, yang namanya berbisnis ya, apalagi bangun bisnis dari nol, Koko kan dari nol, ini nggak mungkin ini tiba-tiba langsung ada timnya. Koko benar-benar mulai dari agent ya. Pasti ada aja namanya tantangan. Itu apa aja tantangan yang udah pernah Koko hadapi? Secara gambaran besar, Holland, tantangannya sebetulnya bukan kepada nasabahnya. Tantangan terbesar adalah di dalam keluarga sendiri. Contohnya. Dalam keluarga berarti tim ya, tim sendiri ya. Bagaimana nasabah bisa didatangin sama timnya kita, agent atau rekan kerja kita pebisnis, ketika orangnya nggak mau. Padahal nasabahnya udah welcome buka pintu, agent saya nggak mau ke sana. Nah, masalahnya di tim sendiri. Jadi yang dikoreksi itu adalah internal. Problemnya di manusia sih, di mindset. Kalau bagi saya di mindset, karena selalu saya mengajarin, mungkin tipikal saya agak keras ya, saya ngajarin seperti itu, orang kadang-kadang nggak bisa terima. Karena kenapa? Saya selalu harus begitu. Karena kenapa seperti itu? Bayangkan ya, saya pernah cerita, bayangkan seperti ini. Saya selalu pakai ilustrasi seperti ini. Saya bawa mobil. Anggap saja saya ini bawa mobil. Saya udah tahu arahnya dari sini, mungkin Medan ke Binjai, contohnya. Ya. Tim udah jalan, itu tim udah masuk 1, 2, 3, 4, 5. Udah duduk di belakang, ada duduk di depan. Tiba-tiba tengah jalan, Koko, saya mau pipis. Ya, Koko, saya mau belanja nih. Koko, saya mau minum. Koko mau ini. Koko mau ini, kok belok dong, bentar saya mau ke tempat keluarga, 2 jam ya nungguin saya Koko dulu. Jadi Medan ke Binjai bisa 5 hari. Nggak macet. Cuma yang macet orangnya, yang mindset-nya dia, mindset yang di sini. Jadi saya selalu, kalau saya bawa mobilnya, saya kan tim leadernya, ya. Kalau kamu mau turun, kamu ikut mobil belakang, terserah. Oke, saya akan jalan terus sampai di sana, nanti kamu nyusul. Kalau kamu nggak nyusul, udah kamu pulang. Jadi saya selalu keras. Jadi yang bisa ikut ke mobil, meskipun diikat di atap, terserah, lu mau ikut. Tapi yang pasti saya selalu ikut. Makanya kenapa orang bilang, lu nggak bisa longgar ya? Enggak, kalau saya longgar mati semua. Karena kenapa? Bukan dia yang mati, saya mau ikutan game. Karena kenapa? Saya pun nggak ikut sistemnya lagi. Oh iya, nggak usah lah GM, nggak usah, ngapain BOS seperti ini, merekrut, nggak usah, ngapain, nggak usah, nanti nggak apa-apa, nggak usah kerja, 1 minggu nggak usah kerja, nggak usah produksi, nggak usah promosi, nggak usah semuanya. Jadi semua nggak usah. Jadi kita mengiyakan semuanya. Terakhir, ketika kita mengiyakan satu, yang satu ikut. Kemarin dia bilang nggak bisa. Dia bilang nggak bisa, lu nggak apa-apa gitu. Leadernya nggak apa-apa. Jadi sekarang lu nggak boleh lo. Jadi semuanya sama ratain. Sekali saya buat salah, semuanya salah. Jadi sekali saya bilang satu, semuanya mau ikut ya satu-satu. Kalau nggak gitu. Kalau nggak. Nah, kalau nggak. Jadi sistem itu dijalankan ketika kita jalan. Jadi kalau contohnya gini, Nolan. Kita jalan pakai kaki nggak? Pakai dong. Itu sistemnya. Ya, kita semua jalan pakai kaki. Mohon maaf bagi yang ada berhalangan, berarti kakinya 2 atau 1. Ya. Ketika Anda bangun, Anda melangkahi sistem, jalannya pakai hidung. Jalan nggak? Ngesok. Nggak mungkin jalan. Jadi saya nggak mungkin mengajarkan tim saya, kamu jalan pakai selinga, kamu jalan pakai jidat gitu loh. Pasti sakit.
semuanya. Jadi saya selalu jalan pakai kaki. Lu mau ikut jalan, mau turun, nggak mau pakai kaki terserah, gitu. Sendal, sepatu terserah, tapi pakai kaki dulu gitu. Jadi sistem itu adalah dijalankan. Jadi ketika saya bilang seperti ini, ya ada pro dan kontra. Makanya saya bilang tadi, problemnya adalah di manusia, Lan. Ketika mereka sinkron dengan saya, mengikuti saya, ya kerasnya itu ada hasil. Tanya leader-leader yang lain, ketika Anda melunakkan tim Anda ikutan lemper kayak bolu. Selesai. Untung bolu enak. Kira-kira Ya, begitu, Ko. Lan. Thank you. Oke, thank you, Ko. Nah, terus apa sih Koko supaya tetap eksis di Sekwis bersama Mercy, Ko? Tips ya. Selain sistem tadi, ya, saya dari dulu mungkin ya, teman-teman yang nggak tahu ya, mungkin yang baru tahu, saya dulunya tuh dari kecil tipe penurut. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, saya tipe penurut. Lucu sebetulnya. Laki-laki kok penurut, ya. Dulunya dibilang anak mami. Itu anak mami, Mami Linda. Ya iya, kalau nggak anak mami, aku masa anak tante. Anak mami dong. Jadi mami bilang, nak, nanti jam 7 sampai rumah ya. Iya loh, laki-laki. Malam minggu nggak usah, iya. Bahaya, iya. Lama-lama gue pakai rok. Tapi nggak apa-apa. Yang penting mami senang gitu loh. Jadi saya memang dulu model OB. Bukan OB ya. Penurut. Iya, Mak. Iya, Pak. Iya, Mak. Iya, Pak. Iya, Mak. Jadi selalu apa yang dikatakan oleh mami kan leader saya dong. Ya. Nah, nanti kalau di kamar mandi, habis buang air kecil, siram ya. Leader nggak? Leader. Kalau saya ke kamar mandi nggak siram, benjol kepala saya. Bener nggak? Ya, bener nggak? Jadi itu kan udah leader alami orang tuanya. Ya, leader alami orang tua. Jadi ketika di sistem ini, beruntungnya saya, leader direct saya adalah mami. Jadi saya memang selalu penurut. Bahkan ada beberapa tim yang lain pernah bercerita, yang udah dekat ya, dia bisa ngomong, dulunya kami pikir kamu anak mami. Bener, ya anak mami. Bener. Jadi kenapa sekarang bisa berubah seperti ini? Dulunya saya selalu leader saya di depan. Jadi kalau mami di depan, mami ngomong. Jadi saya nggak nampak ilmunya. Ya udah mami di depan. Udah mami yang ngomong. Jadi nampaknya saya selalu, ya angkat ringkas mami, angkat bontot mami. Padahal itu ilmunya datang yang copy paste. Karena beruntungnya saya, leader saya adalah orang tua. Ketika leader saya di rumah, saya juga bisa bertanya on the spot, kapan jam, asal nggak tidur, saya bisa tanya. Jadi ilmunya itu kebagi lebih dahsyat, karena leader saya orang tua. Nah, tipe penurut, tips saya. Jadi ketika saya menjalankan seperti ini, kita juga punya atasan. Ya, yang seperti kata Ratna tadi, semuanya memang bukan atasan, semuanya bukan bos. Kita adalah teamwork dan kerjasama, sama-sama pebisnis. Namun, tetap kita ada yang di atas kita. Jadi one day, ketika, ya, contoh saya abang paling besar, ya, adik saya bukan anak saya dong, benar nggak? Adik saya 2, tapi saya dihargain nggak sebagai abang? Ya, ketika abangnya memang bisa dihargain, gitu. Jadi ketika saya bilang, Dek, tolong jangan begini ya, dia ngomong nggak? Iya, benar. Berarti nggak selamanya kita nggak boleh gitu. Ada istilahnya pemikiran tersendiri boleh, tapi namun saya tidak pernah mau membantah. Tanya, saya selalu bicara siap komandan, siap Pak, siap ya. Meskipun nanti saya ada sesuatu yang saya mau berubah sedikit, ya, itu tidak besar. Karena kenapa? Leader Anda tidak pernah akan menjerumuskan Anda. Termasuk perekrut Anda yang hari ini. Ketika mereka mengajak Anda hari ini datang, itu bukan untuk mendorong Anda ke paret. Itu adalah mengajak Anda dari sumur, ya, itu ada emasnya di atas, gitu. Jadi ketika saya selalu menurut, ya, jangan dibantah, udah. Jadi saya harapin semua tim seperti itu, bukannya kita sok perintah ya, kamu harus begini, bukan. Memang ini sistem harus dijalankan tadi, kalau tidak kamu jalankan, selesai. Ya ketika tidak dijalankan, sudah. Penurut, Holland. Tipsnya, nurutin aja, follow your leader. Ketika leader kamu jongkok, kamu jongkok. Ketika leader kamu loncat ke jurang, you ikut. Gue pesan, you ikut. Loncat dari lantai 9 ya, bos, ya bos, oke, kamu duluan, saya dorong, saya dorong kamu. Udah. Udah, itu kuncinya. Supaya bisa besar. Supaya bisa besar tadi. Lan, thank you. Oke, thank you ya, Ko William Aman. Jadi, William Aman ini, selain orangnya penurut, omsetnya juga gede loh. Gak nampak mukanya ya, tipe bandel ya. Oke, thank you, Ko William Aman. Ya. Thank you. Sukses selalu. Thank you semuanya. Thank you. Jadi itulah sharing dari kedua narasumber kita ya. So, saya mau lanjut.